Laporan terhadap bakal capres Anies Baswedan yang dilayangkan relawan Ganjar Pranowo bernama Ganjar Pranowo, GP, Center ditolak polisi. Diketahui sebelumnya GP Center akan melaporkan bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan ke polisi karena diduga menyebarkan berita bohong atau hoaks. Dalam pidatonya, bakal calon presiden yang diusung PKS, Nasdem dan Demokrat ini membandingkan pembangunan jalan di era Presiden Jokowi dan di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Menurut GP Center, data yang disampaikan Anies tidak benar sehingga tergolong berita bohong. Kemudian seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa, tanggal 24 Mei tahun 2023, GP Center mengakui pelaporan yang mereka layangkan ditolak polisi. Oke, kita tadi sudah berdiskusi panjang dengan Pak Penyidik ya, bahwa hari ini kami telah ada progres tentang pengaduan dugaan Anies Baswedan melakukan pembohongan publik gitu. Bahwa pada hari ini setelah kita kemarin juga sudah melaporkan, diterima oleh staf dari SPKT, kemudian hari ini proses tersebut naik kepada penyidik. Nah, selanjutnya nanti akan dipaparkan oleh teman saya yang hari ini sebagai perwakilan kami kepada Pak Penyidik. Oke, silakan. Hari ini sudah kita lakukan diskusi dengan pihak penyidik, diskusi panjang dan kita sudah melakukan beberapa progres. Kebanyakan itu permasalahan data yang disebutkan oleh Bapak Anies ketika melakukan pidato secara di PKS, dan kami pasti akan menambah lagi data-data yang sebelumnya data-data sudah kami bawa. Kemarin sudah dilakukan diskusi oleh pihak tim, dan data itu masih belum cukup. Kedepannya kita akan cukupi lagi datanya dan tidak akan untuk laporan Anies akan jadi belum diterima. LP-nya belum ada ya? LP-nya belum ada karena datanya belum cukup poin. LP-nya belum ada, kita ada penguatan data dan bukti lagi ke depannya, yang insya Allah isi dari Penyidik sudah memberikan data kita akan lakukan, kita akan sediakan ke laporan. Nah, artinya juga teman-teman juga mungkin saya mau jelaskan juga ke teman-teman media dan teman-teman masyarakat semuanya bahwa maksud dan tujuan kita di sini bukan untuk menyerang Anies atau untuk menjegal Anies menjadi calon presiden, tapi tujuan kita di sini mendampingi kawan kita Bung Adin dan juga GP Center sendiri mendampingi bertujuan untuk menegakkan hukum. Artinya menegakkan hukum karena kita mendapatkan ada data-data yang salah diucapkan oleh Anies. Gitu. Nah, pada akhirnya juga GP Center juga menginginkan juga bahwa ini jangan sampai berkembang luas. Gitu. Apalagi kita lihat sendiri bahwa sudah terjadi kekisruhan di media sosial ya tentang masalah ini, dan itu juga sudah di antara lawan juga sudah terjadi perpecahan juga, gitu. Artinya membahas tentang masalah ini, dan kita coba di sini GP Center coba untuk bagaimana agar tidak meluas, gitu, dengan cara melaporkan ini ke pihak berwajib, begitu, dengan cara kita menguruskan informasi tentang data yang valid, gitu. Dan nanti untuk data validnya mungkin nanti kita bisa kirim seperti apa teman-teman kalau memang diperlukan ya, kalau memang diperlukan kita akan kirim ke teman-teman wartawan berapa valid data kita punya. Kalau udah dijelasin Bang, itu pernyataan Pak Anies apa yang dianggap nggak valid? Ya nggak dianggap itu masalah tentang jalan yang tak berbayar. Antara perbandingan antara SBY dan siapa dan Bapak Jokowi pemerintahan sekarang ini itu masalah panjang dan juga masalah tahunnya yang sudah baru. Dan paling parameternya apa yang paling Panjang. data yang mana? Data pembanding apa? Pakai data apa? Kita pakai data BPS yang dipakai oleh Anies Baswedan, Bapak Anies Baswedan. Berapa itu? Apa? Oh nanti kita akan jelaskan. Tadi kan diskusi sudah panjang. Ya ini diskusi sudah panjang. Kan maksudnya nanti data nanti kita akan ke teman-teman seperti apa. Gitu. Intinya tadi yang dibilang parameternya melalui data BPS dan data PUPR. Ada dua, data BPS dan PUPR. Itu saja. Dan nanti kita akan hasilnya kita akan serahkan. Bang, memang dalam hal ini siapa yang dirugikan?
dari ucapan Anies? Masyarakat tentunya, masyarakat dan juga tentunya pemerintah kita dirugikan, masyarakat dirugikan. Iya, Gitu. pemerintah sendiri. Artinya gini, masyarakat kalau menurut saya itu juga menjadi pembohongan dan juga pembodohan juga. Karena data yang ditampilkan, data yang diucapkan itu tidak benar. Gitu loh. Karena yang jadi masalah cuma data pembanding yang katanya dari PUPR sama BPS dari pihak mereka pun tidak sama sekali nggak ada statement, nggak ada menganggap itu salah yang data dia. Tiba-tiba dari GP Center yang masuk, GP Center masuk. Iya, pokoknya itu kita masuk dengan pesawat. Untuk masalah data nanti kan kita beri teman-teman secara detail. Karena kalau saya mau bicara sekarang juga agak sulit juga, karena angka-angka ya. Kalau dikatakan tadi bukan langsung menjegal gitu, Bang. Iya. Ini kan persoalan data, Bang. Kenapa tidak menemui Anies misalkan paparkan data sebenarnya seperti apa? Dialog Kenapa langsung masuk ini upaya pemilu hukum? damai. Apalagi dengan membawa nama Ganjar kan pasti kesan muatan bisa jadi. Oh, ya, kalau itu Ya oke, saya coba tambahkan bahwa kenapa kita melaporkan hal ini, karena kita anggap sebagai bagian masyarakat. Walaupun kita berada dalam organisasi GP Center ini, kita juga adalah bagian masyarakat yang menurut saya bahwa masyarakat ini juga berhak atas informasi yang betul, bahwa apakah kita menjegal, tidak menjegal, tapi Anies ini kan juga bagian dari masyarakat juga, masyarakat sipil. Jadi bahwa dia menjadi capres pada saat ini itu bukan apa istilahnya kita tidak melihat itu, tapi bahwa kita melihat Anies ini sebagai pejabat publik, bahwa dia harus memberikan informasi yang valid kepada masyarakat. Jadi atas dasar itulah maka kami melaporkan Anies Baswedan. Gitu. Bang, tapi kan ini kan pelaporannya membawa nama Ganjar Pranowo Center gitu. Ya. Apakah ini udah ada koordinasi dengan Pak Ganjar atau tidak persetujuan ada. terkait Tidak pelaporan ada. terhadap Anies Tidak ini? ada, tidak ada. Ini tidak ada kaitannya dengan apakah ada arahan dari Pak Ganjar atau perintah Pak Ganjar, tidak ada. Ini pendampingan. Ini adalah pendampingan. pendampingan pada sahabat Sahabat kita Aris Muhakin Muhakin. yang menemukan data itu dan pada akhirnya dikonsultasikan ke kita GP Center dan kita mendampingi itu sebagai sebagai organisasi. Gitu. Bukan datanya juga ditutup nggak apa? Ya, Ada. Jadi kita mengajukan 3 alat bukti ya ke penyidik, yaitu data BPS, kemudian PUPR, dan yang ketiga adalah video ucapan Pak Anies Baswedan ketika menyampaikan hal itu di milad PKS. Itu kita serahkan berupa transkrip dari detik ke berapa sampai ke detik berapa. Jadi itu dasar kita melaporkan itu ke Barreskrim, dan itu diproses. Nah, artinya ketika itu diproses, ini kan menjadi barang bukti yang valid juga untuk melakukan tahap penyidikan gitu. Ya, jadi maka kekurangan setelah berdiskusi dengan penyidik masih ada kekurangan gitu. Ketika itu menjadi tanggung jawab kita sebagai pelapor untuk memenuhi bukti-bukti terkait aduan kita, maka kita akan juga melengkapi atau memperkuat bukti-bukti yang kita punya atau kita perlukan. Bang, pihak yang salah satu yang paling capable untuk menyatakan data itu salah atau tidak kan itu pihak yang mengeluarkan data ya, baik BPS sama PUPR. Apakah abang juga sudah komunikasi dengan dua pihak itu bahwa apa langkah yang abang lakukan juga mereka benarkan? Siap. Kita belum berdiskusi, tapi kita sudah memperoleh data dari pihak-pihak tersebut. Kita ke PUPR untuk minta data tersebut dari staf khusus PUPR, yaitu Pak Firdaus Ali. Jadi setelah kita juga berdiskusi dengan beliau, beliau menyatakan bahwa itu data itu tidak benar sesuai dengan data yang beliau punya, yaitu data PUPR yang hari ini juga kita jadikan acuan bukti kepada penyidik. Dan data BPS bisa diakses secara mudah di situs BPS. Dan artinya BPS itu sudah mengumumkan datanya, artinya itu sudah diverifikasi juga oleh BPS. Itu saja sebenarnya. Aman Bang, balik lagi Bang, kan ditolak nih Bang. Jadi bang nggak kecewa Ya, bang, gitu. enggak. Kita maju terus pantang mundur, kita akan buktikan dan memperkuat bukti kita, Bang. Kita akan balik. Mungkin Kita informasikan. kita akan informasikan. Karena kita juga perlu yang tadi Abang bilang, bahwa kita perlu berkoordinasi dengan pihak yang mengeluarkan data ini. Bahwa hal itu belum kita lakukan. Maka ketika kita berkoordinasi dengan penguatan alat bukti tadi, maka kita akan kembali ke sini dan mudah-mudahan itu selesai. Itu Bang. Dan poinnya lagi mungkin kita tidak menyerang ya, artinya kita mendampingi laporan kawan kita yang menemukan data itu secara pribadi, dan kita sebagai GP Center organisasi juga untuk memfasilitasi beliau. Terima kasih.
Jangan lupa subscribe ya.